Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Asma Lutfa, salah satu dosen di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yaitu mata kuliah IPA MI SD 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konsep-konsep IPA fisika pada jenjang pendidikan dasar, mencakup pengetahuan berbasis teori dan pengetahuan berbasis praktikum. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, capaian sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, capaian pengetahuan. Capaian pengetahuan yang pertama, melakukan pendalaman bidang kajian matematika, IPAS, PJOK, seni dan budaya, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia pada jenjang MI atau SD, sesuai dengan lingkungan dan perkembangan revolusi industri 4.0. Capaian pengetahuan yang kedua, menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan dan matematika, IPAS, PJOK, seni dan budaya, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia pada jenjang MI atau SD. Kemudian capaian keterampilan khusus yaitu mampu mengembangkan materi pokok matematika, IPAS, PJOK, seni dan budaya, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia pada jenjang MI atau SD. Kemudian, pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah IPA MI SD 1 ini antara lain wujud zat, gaya, energi, kemagnetan, kelistrikan, gelombang, dan tata surya. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran dalam mata kuliah IPA MI SD 1 ini antara lain expository learning, problem based learning, dan discovery learning. Model-model pembelajaran tersebut saya terapkan dengan beberapa metode pembelajaran, antara lain dengan metode ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, praktikum, dan study tour. Selanjutnya, untuk aspek penilaian yang saya terapkan dalam perkuliahan IPA MI SD 1 ini, antara lain yang pertama adalah aspek kehadiran dengan bobot 10%, kemudian praktikum dengan bobot 10%, tugas atau kuis dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 35%, dan UAS dengan bobot 35%. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah IPA MI SD 1. Selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran pada mata kuliah IPA MI SD 1 dengan materi gaya yang berfokus pada pembahasan gaya geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Arya ya? Oke, Arya dengan Mbak Royak ya? Iya. Oke, baik. Oke, nah sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa lima qasidina Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini
kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ya, yaitu materi tentang gaya. Nah, teman-teman, apakah masih ingat ya jenis-jenis gaya? Ada gaya apa saja? Gaya gesek. Apalagi? Pegang. Gaya pegas ya, banyak ya jenis-jenis gaya ya. Dan kali ini yang akan kita pelajari adalah gaya gesek ya. Jadi kita nanti akan memahami konsep gaya gesek itu seperti apa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga seperti apa. Boleh ada yang memberikan contoh mengenai pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Mendorong ibu Mendorong apa? itu lemari. Gaya mendorong lemari ya, jadi diperlukan gaya gesek begitu ya, supaya dia bisa maju ke depan atau bergeser gitu ya. Oke, begitu juga dengan misalkan mobil, motor, sepeda bisa berjalan di atas aspal itu karena banyak mengalami gaya gesek dengan aspal ya. Maka dari itu kalau misalkan bannya itu sudah halus, itu harus segera diganti ya, karena kalau tidak diganti itu akan mengurangi gaya gesek yang bisa menyebabkan tergelincir. Oke. Nah, kita akan masuk ke definisi gaya gesek ya. Jadi jika kita meluncurkan atau berusaha untuk meluncurkan suatu benda di atas suatu permukaan, gerakan akan tertahan oleh gesekan antara benda dan permukaan ya. Jadi ada tahanan di sini. Nah, tahanan ini dianggap sebagai gaya tunggal F yang disebut sebagai gaya gesek ya. Jadi gaya gesek itu disimbolkan dengan huruf F kecil ya. Nah, di sini di atasnya ada tanda anak panah, ini menandakan bahwa gaya gesek ini adalah besaran vektor ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya ilustrasi yang ada di sini. Ini misalkan ada suatu benda yang berada di atas suatu permukaan ya. Nah, benda ini mendapatkan gaya yang arahnya itu adalah ke kanan ya, maka benda ini akan mengalami gaya gesek ya, akan terdapat gaya gesek antara permukaan bawah benda dengan permukaan, anggaplah ini misalkan suatu meja ya, akan ada gaya gesek antara bagian bawah benda dengan permukaan meja ini ya. Bisa dilihat ini adalah simbol gaya geseknya. Nah, ini arahnya ke mana? Arahnya ke kiri ya. Jadi gaya gesek itu arahnya akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalkan bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya adalah ke kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan bendanya itu bergerak ke kiri, maka gaya geseknya arahnya ke kanan. Oke. Nah, jenis-jenis gaya gesek ya. Jenis-jenis gaya gesek di sini ada gaya gesek statis ya, yang disimbolkan dengan Fs, dan ada gaya gesek kinetik yang disimbolkan dengan Fk. Nah, gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang diam. Kalau gaya gesek kinetik itu adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang bergerak gitu. Oke. Nah, berikutnya sifat-sifat gaya gesek ya. Sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama, jika benda tidak bergerak ya, berarti bendanya diam, maka gaya gesek statis Fs dan komponen F yang sejajar dengan permukaan seimbang satu sama lain ya. Karena ini memenuhi hukum berapa Newton? Hukum ke-1 Newton ya. Di mana sigma S sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan benda ini mendapatkan gaya sebesar F dan kemudian mengalami gaya gesek sebesar Fs ya. Nah, kalau ini bendanya diam ya, kalau bendanya diam itu kan berarti sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu kan adalah total gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini gayanya ada dua ya.
ada gaya F besar dan ada gaya gesek Fs ya. Nah, ini berarti F min Fs ya. Kenapa min? Karena dia arahnya ke kiri sama dengan 0 ya. Nah, karena F min Fs itu sama dengan 0, maka kalau min Fs-nya itu kita pindah ke luas kanan kan jadi positif ya. Maka F sama dengan Fs ya. Jadi keduanya ya, dua gaya ini mempunyai besar yang sama ya. Nah, Fs-nya berlawanan arah dengan komponen F tersebut. Kemudian yang kedua, besar dari Fs mempunyai nilai maksimum Fs max ya, yang diberikan oleh, jadi ini rumus Fs max-nya seperti ini ya. Fs max sama dengan, ini bacanya mu ya, mu s kali Fn ya. Nah, mu s-nya itu apa? Mu s ini adalah koefisien gesek statis ya. Jadi nilai yang menentukan kekasaran suatu permukaan ya, yang menentukan nilai besarnya gaya gesek itu ditentukan oleh koefisien gesek statis. Kemudian Fn ini adalah gaya normal. Ada yang masih ingat gaya normal itu apa? Gaya yang tegak lurus dengan permukaan ya. Oke. Jadi Fs ini ya, dia akan bernilai maksimum jika apa? Jika besar komponen F yang sejajar terhadap permukaan melebihi Fs max ya, maka benda akan mulai bergeser di sepanjang permukaan ya. Ada yang mau demonstrasi ke depan sekarang? Siapa? Ilham boleh? Silahkan dari depan. Oke. Ini mejanya masih diskus. Mungkin boleh coba didorong mejanya. Ya, pelan-pelan. Oke. Nah, coba didorong tapi jangan sampai bergerak. Oke. Nah, ketika Ilham ini berusaha untuk mendorong meja, tapi mejanya itu diam, berarti yang bekerja adalah gaya gesek. Apa tadi gaya gesek? Ketika diam? Gaya gesek ketika bendanya diam, gaya gesek statis ya. Statis. Nah, tadi ketika Ilham itu mendorong meja dan mejanya itu hampir bergerak ya, hampir bergerak tapi belum bergerak ya. Itu berarti di situ yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Jadi mejanya tetap diam tapi dia dalam kondisi hampir bergerak ya. Berarti dia mencapai gaya gesek statis yang maksimum gitu. Nah, begitu gayanya itu sudah melampaui gaya gesek maksimum ya, maka bendanya akan bergerak dan yang terjadi adalah gaya gesek kinestetik ya. Oke, Ilham terima kasih, boleh kembali ke kelas. Nah, kemudian sifat yang ketiga, jika benda mulai bergeser di sepanjang permukaan, besar gaya geseknya berkurang ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, berkurang dengan cepat sampai pada nilai Fk yang diberikan oleh Fk sama dengan μk kali Fn ya. μk-nya ini adalah koefisien gesek kinetik dan Fn-nya adalah gaya normal. Selama pergeseran gaya gesek kinetik Fk akan melawan gerakan. Ya, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal ya. Dua anak yang memiliki massa gabungan 45 kg berada di atas kereta luncur bermassa 5 kg ditarik melewati tanah yang diselimuti salju. Kereta luncur ditarik dengan tali yang membuat sudut 60 derajat terhadap tanah. Koefisien gesekan statik dan kinetik adalah mu s sama dengan 0,2 dan mu k sama dengan 0,15. Nah, carilah gaya gesekan yang dikerjakan tanah pada kereta dan percepatan anak-anak serta kereta jika tegangan tali adalah 100 Newton. Ya. Oke, kita tulis
dulu yang diketahui apa saja. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal, kita gambar ya. Kita gambarkan peristiwa tersebut. Nah, ini kan ada dua anak ya, berada di atas suatu kereta luncur. Nah, keretanya ini ditarik dengan menggunakan tali membentuk sudut 60 derajat. Nah, di sini diketahui massa anak berapa? 45 kilogram. Kemudian di atas kereta luncur, massa kereta luncurnya 5 kilogram. Berarti massa totalnya sama dengan massa anak ditambah massa kereta. Berarti massa anaknya 45 kg ditambah 2 kg berapa? 50 kilogram. Oke. Nah, kemudian sudut yang dibentuk oleh tali terhadap tanah ini theta ya, sama dengan 60 derajat. Kemudian mu s sama dengan 0,2 dan mu k sama dengan 0,15. Kemudian ini apa yang terakhir yang diketahui? Tegangan tali itu berarti di sini berperan sebagai gaya ya. Jadi F sama dengan 100 ton. Oke. Nah, sekarang yang ditanya. Apa yang ditanya? Gaya gesek, gaya gesek, dan kecepatan ya. Kecepatan itu berarti A. Jadi gaya gesek dan kecepatannya berapa? Oke. Kita jawab. Nah, pertama kita harus menggambarkan diagram gayanya terlebih dahulu ya. Nah, anggaplah di sini anak dan kereta ini kita anggap sebagai sebuah titik ya. Yang mana titik ini kemudian ditarik dengan gaya R ya. Kemudian terdapat gaya gesek ya. Gaya gesek. Nah, ini kira-kira bendanya bergeraknya ke mana? Misalkan kita anggap bendanya bergerak ke kanan ya. Maka berarti gaya geseknya arahnya ke mana? Kiri ya. Berarti di sini ada gaya gesek. Tapi di sini kita belum tahu ya gaya geseknya itu statik apa kinetik ya, karena kita belum tahu apakah kereta luncurnya ini bergerak atau diam. Tuh. Nah, maka di sini kita perlu analisis terlebih dahulu untuk mengetahui apakah keretanya bergerak atau diam. Nah, selanjutnya kita uraikan gaya-gaya yang terdapat pada diagram gaya ini ya. Nah, ini kan F-nya membentuk sudut 60 derajat ya. Maka F ini bisa kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, F yang kita uraikan dalam sumbu X ini menjadi Fx, dan yang kita uraikan dalam sumbu Y menjadi Fy. Oke. Nah, selain gaya-gaya yang ada di sini, masih ada gaya lagi ya yang bekerja pada benda ini. Gaya apa saja? Kalau gaya yang mengarah ke permukaan diri namanya gaya apa? Gaya stasi. Ya, ada F, G. Terus tadi ya yang saya sampaikan kalau gaya yang tegak dengan permukaan bidang namanya gaya apa? Gaya normal. Gaya normal nih arahnya berarti di sini ya. Oke, kita sudah menggambarkan semua gaya yang bekerja pada benda, ya. Oke. Nah, tadi kan S kita uraikan menjadi ke dalam arah sumbu Y, ke dalam arah sumbu X menjadi Fx, dan ke dalam arah sumbu Y menjadi Fy. Nah, kita hitung dulu nih Fx-nya berapa, Fy-nya berapa, ya. Nah, di sini Fx berarti sama dengan F cos theta. F-nya berapa? 100 cos theta-nya 60. 100 cos 60 itu berapa? 0,5. 100 dikali 0,5 berapa? 50 Nah, selanjutnya F Y sama dengan F sin theta. Ini 100 sin 60.
160 itu berapa? Coba dicari X 60 berapa? 8 berapa? 6. Oke. 6 orang 6 ya. Jadi kalau 100 tinggalin 0,86 jadi berapa? 80 Juta. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung Fs maksimum. Ya. Oke. Fs maksimum rumusnya apa? Mu S dikali F N. Nah, 4 mu S kan sudah diketahui ya di soal. Tapi Fn-nya kita belum tahu. Ya. Berarti kita harus cari tahu dulu Fn-nya berapa. Caranya bagaimana? Ya. Kita lihat Fn ini kan berada di arah sumbu Y. Ya. Nah, berarti kita hitung dulu gaya-gaya yang bekerja di arah sumbu Y ini. Ya. Namun perlu kita tinjau bahwa ini kan bendanya bergeraknya dalam arah sumbu X. Ya. Tidak bergerak dalam arah sumbu Y. Berarti dengan demikian sigma F-nya sama dengan 0, ya. Sigma F-nya sama dengan 0, ya. Jadi ini kan berlaku hukum 1 Newton. Oke. Nah, kita lihat gaya-gaya bekerja pada arah sumbu ini ada gaya apa saja? Ada F, Y, plus F, N. Kemudian ada F, G. Jadi min F, G sama dengan 0, ya. Oke. Nah, berarti kalau kita mau mencari Fn, Fn sama dengan ini min Fg kita pindah ke luas kanan jadi plus ya. Fg min F Nah, Fg itu gaya gravitasi rumusnya apa? Massa dikali percepatan gravitasi ya. Berarti M kali G min Fg-nya berapa di sini? 80. Nah, oke. Nah, masanya kita pakai massa total ya. Berapa di sini? 20. Kecepatan gravitasi nilainya berapa? 10 meter per sekon kuadrat ya. 50 kali 10 min 86. 50 dikali 10 berapa? 100 dikurangi 86 berapa? 14 ya? 14. Oke, 14. Oke, karena kita sudah mendapatkan MR, maka kita bisa menghitung Fs maksimum. Ya, oke. US nya berapa? 0,2 dikali Fn-nya 414. Nah, coba nih 0,2 dikali 414 berapa? 82,8. Oke, bagus ya. Cepat sekali ngitungnya. 82,8 satuannya Oke. Nah, sekarang kita bandingkan ya antara Fs maksimum dengan Fx ya. Kenapa kita bandingkan? Karena ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X ya untuk menentukan bendanya itu diam atau bergerak. Oke. Fx-nya nilainya berapa? 50. Fs maksimum nilainya berapa? 8. Jadi lebih besar yang mana? Fs max ya. Oke. Di Fs max lebih besar daripada Fs. Artinya apa? Kira-kira menurut kalian kalau misalkan gaya gesek statis maksimumnya itu lebih besar daripada gaya tarik Fx ini ya, gaya yang ada di arah sumbu X ini, kira-kira bedanya dia atau bergerak? Iya. Kenapa dia? Bergerak. Bergerak, kenapa bergerak? Karena lebih besar itunya. Fs maksimum. Jadi apa? Gayanya lebih besar gitu. Gimana? Coba tadi yang bilang bendanya diam apa? Ada nih tadi. Asik. Kenapa di sini disebutkan bendanya diam? Kenapa?
karena FS maximalnya kan kalau 24. Sedangkan yang besar itu cuma 50. Jadi lebih besar usahanya ya daripada hasilnya. Jadi Oke. Jadi karena FS maksimumnya itu lebih besar dari FX, berarti kan apa ya? Lebih kuat gaya gesek statisnya kan dibandingkan dengan gaya tariknya. Artinya gaya tarik FX ini tidak mampu membuat benda itu bergerak karena tertahan oleh FS maksimum yang lebih besar gitu kan ya. Berarti ini kesimpulannya bendanya diam. Oke. Nah, karena bendanya diam berarti sigma Fx-nya sama dengan 0 ya. Kalau sigma Fx sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita hitung nih ya. Kita masukkan gaya-gaya bekerja pada langsung ke X. Berarti Fx min Fx. Ya, kenapa Fx? Kita udah tahu ya, bendanya diam sama dengan 0. Kalau begitu berarti Fx sama dengan Fs. Atau bisa kita balik Fs sama dengan Fx. Fx-nya nilainya berapa? 50. Betul. Maka gaya gesek statisnya nilainya 50 Newton. Ya. Jadi tadi yang ditanya gaya geseknya nilainya 50 Newton. Nah, sekarang percepatannya. Berapa percepatannya? Kalau bendanya dia berarti percepatannya 0, benar ya. Kalau bendanya dia berarti percepatannya 0 karena dia tidak bergerak. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau apa namanya, tadi kan gaya gesek kan ibu satu sama dengan 3. Ya. Kalau status itu kan kalau bendanya dia berarti bergerak. Ya. Yang mustahil jika ada dua benda yang sama-sama bergerak. Misalnya nih pesawat dengan pesawat gesekan gitu, kan bendanya bergerak. Yes. Nah itu termasuk statis atau kinetik, dan mungkin apakah cara perhitungan apa namanya gas maksnya dan lain-lainnya. Oke. Jadi kita bayangkan ada dua pesawat yang ini ya saling bergesekan di udara tuh. Iya, Bu. Wah. Atau misalnya mobil deh. Oke. Nah, kalau kedua benda itu bergerak ya berarti jelas gaya geseknya gaya gesek kinetis ya, bukan gaya gesek statis ya. Gaya gesek statis itu kalau misalkan gesekan antara dua benda itu sama-sama diam gitu ya, tidak ada yang bergerak gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bergerak jadi tetaplah gaya gesek kinetis. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar gaya gesek ya. Tadi gaya gesek itu berarti terjadi karena adanya gesekan atau terhadap. Nah, jenisnya ada berapa? 2. Apa saja? Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis terjadi ketika bendanya gaya gesek kinetis terjadi ketika bendanya bergerak. Oke, berarti sudah paham semua ya mengenai konsep gaya gesek. Baik, nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar jenis gaya yang lainnya sih, karena masih banyak jenis gaya yang lain. Oke, kita cukupkan untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bersama video pembelajaran pada mata kuliah IPA LISD 1 dengan materi gaya yang berfokus pada pembahasan gaya gesek. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik untuk penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.